terkait pupuk, Pak. Selalu saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikeluhkan pupuk. Di sini tadi yang dikeluhkan pupuk. Baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton. Dan kemarin tambah di pupuk Iskandar Muda 570.000 ton. Ada tambahan. Import kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan, tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya, saya rasa itu. Adalah dengan mengurangi dosis aplikasi pupuk kimia dari biasanya dengan mencegah kehilangan unsur hara akibat dari kesuburan tanah pertanian dan perkebunan kita yang semakin hari semakin menurun. Tetapi tidak menurunkan produktivitas lahan, bahkan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Bagaimana caranya? Yaitu dengan aplikasi pupuk hayati majemuk yang kami miliki, yaitu Pucamadu, yang dipadukan dengan NPK atau pupuk kimia yang biasa dipakai oleh petani. Berikut kami sampaikan sekilas tentang kekuatan produk Pucamadu dari sisi sekilas bahan aktifnya. Pucamadu merupakan produk turunan dari pabrik alkohol Madukismo Yogyakarta yang berbahan aktif Azospirillum, Bacillus sp, Actinomycetes, bakteri penambat nitrogen dan bakteri pengurai fosfat, di mana Azospirillum yang berada di lingkungan akar akan menumbuhkan akar atau merangsang pertumbuhan akar seperti terlihat pada tayangan. Jadi saya salutnya Pucamadu itu gini Pak. Jadi ke akar dulu Pak. Ke akar dulu ya. Ke akar. Makanya saya studi banding yang pakai Pucamadu yang enggak pas disabut. Jadi yang pakai Pucamadu mah akarnya itu lebat ya Pak ya. Ya umur 1 minggu lah. Umur 1 minggu tuh akarnya lebat. Kelihatan Pak putih-putih itu akar mayangnya itu. Azospirillum sp juga akan memacu pertumbuhan pucuk, membantu mekanisme fiksasi nitrogen dari udara sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bahan aktif Bacillus sp juga akan berfungsi sebagai ZPT untuk memacu pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwantara Pucamadu. Ini perkembangan tanaman padi saya, Mentek Wangi Susu, umur 57 hari. Jadi 20 hari setelah postingan di awal. Perkembangannya seperti ini ya. Saya rekamkan dengan video yang berbeda. Ya, ini penampakan dari padi Mentek Wangi Susu. Benih awalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Hanya 1,5 kilo ya untuk sampelnya. Ternyata dengan perlakuan Pucamadu bisa dilihat perkembangannya cukup stabil ya, kita coba ke batangnya ya, batangnya super kokoh, anakannya juga Bahan Actinomycetes akan menghasilkan antibiotika sehingga tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Masalah ketahanan dalam tanaman itu ternyata ya saya lihat ada peningkatan, pencegahan pengendalian penyakit, fungicida
Pestisidannya ya. Kunginya ya. Misates juga akan menyuburkan tanah dengan bentuk penggemburan tanah atau membuat tanah menjadi gembur seperti pada tayangan. Dalam tempo 7 hari Pucamadu sudah mampu menggemburkan tanah, dan di mana kontrolnya yang tidak menggunakan Pucamadu terlihat tanahnya bantat atau keras. Bahan aktif Pucamadu juga dapat meningkatkan atau menormalisasi pH tanah dari asam menuju netral, dari basah menuju netral. Ini yang kontrol tanpa Pucamadu, pH-nya 4,2. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi Pucamadu 16 hari yang lalu, pH-nya naik sudah mencapai 6 ini. Bahan aktif Pucamadu juga terdiri dari bakteri pengurai fosfat, di mana fosfat apabila diaplikasikan di tanah tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, tetapi harus dilarutkan atau diurai oleh bakteri pelarut fosfat. Dan apabila tidak ada atau kurang dari bakteri pelarut fosfat, maka akan terikat di dalam tanah. Dengan demikian dapat saya katakan kekuatan produk Pucamadu akan membuat tanah menjadi lebih gembur, pH tanah menjadi ke arah normal, yaitu ke arah 7, dan hormon yang mengatur kapasitas genetika bekerja maksimal untuk mengatur pertumbuhan awal atau pecah tunas, pertumbuhan vegetatif, dan pertumbuhan generatif, dengan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai dengan 50%. Pak Anton Sujaro. ya. Nggih, niki hari ini panen kentang hasil aplikasi Pucamadu nggih. Ya, Dan hasil panen ini terus pundi Pak Anton Sujaro? Sebelumnya pakai pupuk Pucamadu biasanya hasilnya sekitar paling 3 ton sampai 4 ton. Sebelum pakai Pucamadu Pakai Pucamadu hasilnya sekitar 3 sampai 4 ton. Lah ini setelah pakai Pucamadu kira-kira ini bisa keluar berapa ton ini? bisa mencapai 6 ton. Bisa mencapai 6 ton ya. Berarti pertumbuhannya lebih bagus nggih. Ya. Nah niki kemarin Selamat siang dari Penebel Desa Senganan Kawan Bali, Tabanan. Nah, ini kita ketemu dengan Pak Teddy. Nah, Pak Teddy, bagaimana setelah umur padi 80 hari dengan pemakaian Pucamadu? Ya, syukur udah semakin membaik nih hasilnya. Tanaman juga dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim begini, ya hasilnya lumayan ini bagus tanpa pakai bahan-bahan kimia, cukup organik aja ini. Untuk pemakaian kimianya berkurang jauh ya Pak? Berkurang. Untuk pupuk urea saya pakai 1/3 dari sebelumnya. Dari sebelumnya 1/3, wah lumayan, jadi bisa mengurangi HPP ya Pak ya? Iya. Semoga nanti lagi kurang lebih sebulan bisa panen. Udah sih, sekarang udah 88 hari, jadi sebulan lagi kayaknya udah panen ini. Panen dengan pengeluaran biaya untuk pupuk sangat rendah ya Pak ya? Ya. Ya kita sebelum menggunakan Pucamadu, ya sebelum kita menggunakan pupuk Pucamadu 2000 meter kita hanya mendapatkan hasil 1 ton. 2000 meter hanya hasil 1 ton. Ya, setelah kita menggunakan pupuk Pucamadu ternyata bisa mengeluarkan 2 ton dalam luasan 2000 meter. Dengan luasan yang sama 2000 meter, setelah pakai Pucamadu bisa keluar 2 ton. 2 ton ya. Oh, berarti peningkatannya 100 kali nggih, 100% nggih. Ya. Oke, nggih. Matur nuwun, Pak. Di samping itu pupuknya lebih irit untuk pupuk kimianya. Oh, di samping itu pupuk kimia lebih irit nggih. Ya, kita tekan 50%.
dikurangi sampai 50% kimianya. Oke, siap. Nggih. Matur nuwun Bapak. Demikian sekilas tayangan kami tentang Pucak Madu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih kepada para pemirsa yang bersedia untuk menyaksikan tayangan ini.